Gak haram dikit deh itu acara. Terus kita agak tobat, bikin yang halal gitu. Jumpa lagi kita di Talent Podcast. Ya, ini berarti Talent Podcast yang udah ke 1, 2, 3, 4 ya. Talent Podcast yang ke Talent Podcast yang kelima nih. Ini udah Talent Podcast yang kelima. Jadi siapa sih tamu kita pada Talent Podcast yang kelima ini? Kita perkenalkan, di sini ada Bro Fandi. Yeay. Halo semua. Apa kabar Bro Fandi? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Baik. Ya, Bro Fandi ini adalah founder and CEO dari KM Management ya. Betul. Nah, perkenalan dulu dong Bro. Kira-kira Bro Fandi apa basicnya sebelum di Kaya apa segala macam itu seperti apa gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama gua Fandi. Iya. Nah, jadi Kaya Manajemen ini sebenarnya di bawah dari PT Kaya Kreasi Nusantara. PT Kaya Kreasi Nusantara. Betul. Oke. Nah, itu ada 2 divisi nih. Yang pertama itu ada Kaya Kreatif sama ada Kaya Manajemen. Oke. Nah, Kaya sendiri itu dibentuk gue bertiga Mas. Oke, bertiga ya. Ada berarti namanya co-founder ya ini ya. Iya. Oke. Jatuhnya founder sih karena bikinnya founder. bareng-bareng kan. Oh, iya, Tapi iya. untuk struktur perusahaan ada CEO, ada CMO dan COO. Oke. Untuk Iya, struktur. iya. Oke. CEO-nya Bro Fandi. Gue masuknya COO. CEO ya. Oh, Chief iya, oke, Operating oke. Officer. Oke. Nah, tapi kita bikinnya bertiga dari awal. Sebelumnya itu basicnya kita itu di IO. IO tadinya. Oke. Jadi dari tahun 2017 kita sering bikin acara. Terus sampai akhirnya kita buat mutusin, nih bikin PT aja nih, diseriusin. Bertiga. Bertiga. Oke. Tadi acaranya tuh acara-acara apa tuh? Biasanya yang dikerjakan. Waktu itu sih kita bikin acara bar. Oh, di bar di gitu bar, ya. Oh, kita party gitu ya. Oke, agak haram oke. dikit deh itu acara. Terus kita agak tobat, bikin yang halal gitu. Akhirnya, Oke. tobat nih, bikin yang halal nih. Iya. Terus Akhirnya kita bikin PT itu Kaya tahun Kreasi. berapa tobatnya itu? Tobatnya itu di tahun 2018. Oh, 2018. 18. Ya cepet juga ya, cuma setahun ya. Nah, PT-nya itu jadi di Oke. tahun 2019 akhir. Oh, berarti tobat dulu baru bikin PT. Betul. Tapi lumayan lama tuh. 2018 tobatnya itu nggak lupa-lupa gitu. Apanya tuh? Tobatnya 2019 baru bikin PT kan gitu Iya. kan. Iya. Nah, lanjut. terus di 2019 kita bikin PT. Itu 2019 akhir. Iya. 2 bulan kita jadi PT, COVID masuk. Oke. Nah, perusahaan 2 kita bulan kan ya? 2 bulan. Oh, oke. Perusahaan kita kan di industri kreatif. Itu dampaknya berasa banget tuh. Oh iya. Jadi bener-bener kita baru jadi PT, 2 bulan COVID masuk, kita bener-bener gak ada kerjaan tuh. Bener-bener nol, bener-bener kayak kantor baru jadi juga, sampai gak bisa bayar listrik. Iya. Nah, di 2019 itu pas baru jadi. Terus kita sempat ada di fase bayar listrik aja itu jualan kopi. Oke, berarti Jadi- jatuhnya usaha lain ya. Usaha lain karena industri kreatif gak jalan nih. Iya. Kita harus ngapain? Diversifikasi yang lain nih. Betul. Gitu, iya. Kantor Pivot udah ya. ada. Kantor kita masih garasi waktu itu. Tapi kan tetap bayar juga garasi kan. Iya, benar. Kita bayar pakai apa Ini nih? story-nya kayak startup di US gitu ya, yang kantornya dari garasi Betul. sampai kemudian IPO nanti nih. Amin. Iya, ini kan sebelum IPO nih, makanya kita bikin podcastnya dulu nih, kayak manajemen nih kan. Nah, Iya. terus setelah kita di kantor garasi itu nggak ada kerjaan, kita jualan kopi. Kopi juga nggak enak sebenarnya, tapi buat bayar listrik aja sebenarnya kan. Iya. Sempat sampai kita pernah jualan kopi itu pas nyampe ke kliennya, nyampe ke orang yang order itu basi kopinya. Oke. Karena kopinya kan emang kita bukan basic dari barista, ya udah Iya. ngerti kopi aja, Nah, langsung ngeracik bikin sendiri aja, iya. gitu ya. Terus habis itu kayak gitu hasilnya. Ya udah, akhirnya kita mikir cara lah bertiga. Ini gimana caranya kita masih bisa tetap hidup nih? Iya, Sedangkan survive ya. Betul. Sedangkan PT baru jadi. Kalau misalkan kita langsung down dan tutup, nggak jadi orang nih gitu loh. Iya, di posisi iya. yang PT baru jadi.
Oke lah, dari situ akhirnya kita survive dengan yang kerja sama kita itu tadi ya, kita bertiga nih kerja, terus sama ditambah dibantu sama 3 orang lagi, jadi total di dalam garasi itu 6 orang. Oke. Dari 6 orang kita jalan itu akhirnya keluar 1 lagi, jadi sisa berlima doang. Sampai akhirnya kita sisa bertiga nih, ownernya aja yang kerja jadi ya. Balik lagi ke bertiga lagi. Oke. Ini kalau nggak dipikirin matang-matang, kita nggak bakal bisa jadi apa-apa dan ya udah bakal tutup aja karena kita sisa bertiga kan. Akhirnya kita ngerombak semua sistem lah, terus kita ngajak orang-orang buat gabung sama kita lagi dengan kita bilang per project buat ngasih ke mereka karena kita belum bisa gaji bulanan kan. Akhirnya adalah beberapa yang mau ikut join, terus kita ubah konsep. Tadi itu ada 4 divisi pertama banget, kayak production, kayak kreatif, kayak manajemen, sama kayak info. Sekarang sisa 2. Karena yang menurut kita yang bisa ngasilin dan bisa kita hidup itu dari kayak kreatif sama kayak manajemen. Kayak production itu sebenarnya yang IO tadi. IO mati kan. Kayak kreatif tuh kita kayak ngerjain buku tahunan sekolah. Terus habis itu kita IO-nya akhirnya dirampung di dalam kayak kreatif. Terus kayak manajemen tuh tadi basicnya talent band, MC. Terus pokoknya yang buat talent buat IO lah pokoknya. Terus karena mati nggak bisa dong nih kita hidupkan. Akhirnya kita bertiga bikin yang influencer dan KOL. Jadi kayak manajemen itu ini pivot lagi nih ke jenis lain ya berarti jatuhnya. Betul. Ya itu dia, makanya kita learning by doing lah gitu. Jadi jalan sambil jalan sambil belajar di situ. Oh nih salah kita di sini, salah kita di situ gitu. Karena kita juga memutuskan buat jadi PT terlalu cepat juga kan. Dan ditambah lagi COVID. Jadi improve-nya banyak banget nih. Ya udah akhirnya kita bikin kayak manajemen yang talent KOL, dan tadinya kita kita fokus ke kayak manajemen dulu aja ya. Talent kita cuma 3 doang yang eksklusif. Jadi kita nawarin ke mereka mau nggak jadi talent kita dan lain-lain gitu. Itu gua nyari dari 600 orang kurang lebih yang gua tanya buat join ke kita jadi kayak 600 orang yang goal 3 nih. 3 doang. Itu bener-bener kayak nge-approach 600 orang tuh takes berapa lama tuh? Itu 3 bulan mungkin ya. 3 bulan ya. Ada 3 bulan 300 orang di approach, kayak sehari pasti akan nge-approach berapa ya 10-30 orang lah segituan. Jadi emang gue bikin timeline, gue punya target sehari at least gue udah nanyain orang berapa nih gitu. Iya, dan orang yang ditanyain harus yang berbeda-beda ya berarti. Betul. Ya? Jadi setiap hari gue harus ngeliat orang-orang baru nih. Oke, rasionya berarti kalau 1 bulan 300 orang, rasionya yang jebol 1 ya? 1/300 ya? Betul. 1/300 teman-teman. Nah, ya, berarti itu memang sangat fight banget ya saat itu. Ya, terus. Akhirnya, dan kita ngelihat juga kan, emang kenapa dari 600 orang yang mau cuma 3, karena trust kita belum ada di saat itu kan. Oke, akhirnya kita nyari brand setiap hari tuh. Tugas kita dengan orang yang minim, kita nyari brand dan nyari talent. Itu 2 tugas yang berat banget sebenarnya kalau udah dijalanin. Ini sebenarnya balancing supply demand-nya ya. Betul. Oke. Karena kan nggak mungkin orang masuk tapi nggak ada kerjaannya nih. Sedangkan kita harus menjanjikan dia punya kerjaan pas masuk sama kita, pas gabung kita. Iya. Sampai akhirnya dari 3 talent ini kita jalan. Adalah beberapa brand yang masuk dan itu udah repeat order sama kita. Repeat order sampai akhirnya kita naikin trust di Instagram dan lain-lain di media sosial kita. Sampai sekarang akhirnya kita punya talent itu kurang lebih ada 1000 di setiap kota. 1000 di setiap kota? Di setiap kota. Sudah berapa kota nih berarti posisinya? Aduh, gua sampai lupa tuh ada berapa kota ya? Iya, tapi kayaknya sangat cepat ya dari proses yang tadinya 3 talent terus kemudian menjadi 1000. Ini kan sebuah growth yang ya sangat cepat gitu. Nah, itu kira-kira gimana prosesnya waktu kemudian menjadi 1000 dari 3 itu? Jadi waktu itu pas 3 itu kan kita kayak mikirin nih gimana caranya sampai akhirnya emang mau nggak mau kalau kita udah mau ngebangun bisnis udah pasti kita harus ngeluarin modal yang lebih gitu kan. Sedangkan kita waktu itu nggak ngitungin ke sampai situnya. Sampai akhirnya ya udah total yang kerja di office kita itu sekarang ada 11 orang. 11 orang. 11 orang. Nah, existing nih. Iya. Jadi mereka yang bantu kita buat jadi subnya gue bagi lagi nih. Ada yang fokusnya ke brand, ada fokusnya ke talent. Jadi biar bisa jalan barengan nih. Iya, supply demand-nya balance. Betul. Karena kemarin kan waktu pas 3 itu kita nggak punya budget, jadi kita yang jalan sendiri.
tapi ya udah kita bakal nge-stuck di situ-situ aja gitu. Dan kalau kita emang mau terjun ke dunia bisnis, ya kita mah harus rugi dulu kan. Jadi mau nggak mau kita nge-hire orang-orang lagi, ya udah dengan subnya yang gue bagi-bagi tadi. Dan sampai akhirnya alhamdulillah sekarang bisa kekumpul segitu dengan brand yang alhamdulillah juga makin tambah banyak sekarang kayak gitu. Berarti tapi itu sistemnya udah gaji ya? Udah gaji. Ya makanya yang tadinya per project sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah bisa ngegaji orang gitu. Nah itu kalau sebenarnya ya gue pengen lebih tahu lagi nih soal apa tadi ada 2 hal ya, influencers dan KOL. Nah itu lo bisa jelasin nggak Bro Fandi kira-kira apakah ini berbeda atau seperti apa gitu? Lalu kemudian kayak manajemen ini di bisnis ini artinya apa yang dibisniskan tadi kan ada supply demand antara brand dan juga talent gitu kan, antara talent KOL dan juga talent influencer tuh apakah berbeda atau seperti apa tipikalnya gitu? Sebenarnya gini, KOL sama influencer tuh hampir mirip. Hampir mirip. Tapi nggak gue bilang mirip ya, karena hampir doang. Nah kalau KOL itu mereka fokusnya ke satu nih konten, misalkan dia suka otomotif. Ya udah followersnya yang pengikutnya otomotif aja gitu. Sedangkan influencer ini orang-orang yang sama kayak namanya influencer, nge-influence orang gitu loh. Nah jadi apapun yang dikerjain sama si influencer ini followersnya pasti bakal ngikut. Kayak beberapa kita lihat nih artis-artis misalkan mereka punya bisnis makanan, punya bisnis otomotif sampai fashion, tapi semua yang mereka kerjain diikutin sama followersnya. Nah itu udah bisa nge-influence orang, makanya disebut influencer. Sedangkan gitu. Kalau KOL itu fokus ke satu konten aja. Jadi jadi dia suka apa nih kontennya? Misalkan skincare, dia suka make up. Ya udah followersnya review skincare. Betul. Terus ya. Jadi fokusnya ke sana kayak gitu. Itu perbedaannya sebenarnya. Perbedaannya di situ ya. Betul. Tapi kalau berarti kayak manajemen ini dua-duanya atau seperti apa? Dua-duanya. Talentnya tuh ada di dua-duanya. Dua-duanya. Gitu. Jadi talent kita itu ada namanya nano, mikro, makro dan mega. Itu gimana tuh? Nah, itu biasanya kita ngebagi itu dari followersnya. Followers sosial medianya. Contoh dia mainnya di Instagram atau di TikTok. Nah, nano itu followersnya yang 1000 sampai 19.999. Itu nano. Nah, mikro itu dari 20.000 sampai 50.000. Makro itu di atasnya sampai 200-an. Nah, mega ada lagi. Mega itu di atas 200 itu sampai verified. Nah, cuma agak ada rancu di sini. Mega itu ada beberapa followers yang cuma 60.000 yang setara sama mikro, tapi dia verified. Sedangkan harga nano, mikro, makro, mega itu beda semua. Itu yang agak rancu di situ. Tapi akhirnya karena dia verified, dia masuknya ke red mega. Kayak gitu. Jadi patokannya ada di verified-nya itu tadi ya. Betul. Kalau verified walaupun cuma 60.000 berarti dia sebenarnya udah bisa menginfluence lah. Dia udah punya semacam fan base mungkin gitu. Betul. Karena gitu. Bisa sampai di verified Instagram kan berarti kan prosesnya agak panjang nih. Yang dilihat Instagram kan juga banyak. Dari interaksi orang-orangnya, terus habis itu dari konten yang sering dia upload sama mereka kayak gitu. Oke. Dan kalau existing nih kayak manajemen banyak kan secara apa ya, yang tadi dari demand-nya itu kira-kira dari sektor atau produk apa aja gitu biasanya yang menjadi klien. Sekarang karena talent kita rata-rata hampir semuanya cewek ya. Hampir rata-rata cewek. Itu rata-rata. Kalau hampir itu berarti ada cowoknya ya? Ya minim banget lah. Minim tuh berapa persen tuh minim itu? 1% mungkin. 1% ya. Karena emang kenapa kita nggak ngambil talent cowok? Yang pertama jarang brand ada yang masuk buat cowok. Tapi nggak sebanyak yang permintaan cewek nih. Gitu. Iya, berarti jangan dipropose guys. Nah, kalaupun ada cowok, rate itu pasti beda sama cewek. Dia biasa lebih mahal. Biasanya. Kalau cewek atau kalau cowok? Kalau cowok. Kalau cowok lebih mahal. Karena karena dikit kan. Rare nih, iya kan. Tapi buat cowok jangan dinaikin harganya. Itu beberapa doang soalnya. Ini tadi contoh aja. Ya, bukan kisi-kisi. Bener. Bukan clue contoh aja nih. Terus kita rata-rata paling banyak cewek. Jadi sekarang nih di bulan ini kita lagi banyak skincare sebenarnya. Skincare tuh hampir setiap bulan pasti ada yang berbeda-beda ya. Kayak gitu. Jadi skincare tuh dari apa ya, produk yang paling sering tuh nomor pertama udah pasti skincare tuh. Pasti. Yang kedua itu apa gitu?
Biasanya kalau yang kedua itu fashion ya. Ini sebenarnya lebih lebih dekat ke cewek sih emang ya. Betul. Hal-hal yang menjadi daily needs-nya cewek gitu ya. Betul. Gitu ya. Mungkin ada cowok pakai skincare atau memperhatikan fashion, tapi ya itu tadi sangat karena 1%, jadi harganya juga sangat mahal ini. Betul. Gitu ya. Jadi karena terbatas ya. Dan kalau misalnya di kayak manajemen sendiri ya, kontrak kerjasama gitu, itu apa aja? Pasti kan ada program-programnya, misalnya gue nggak tahu ya namanya program atau semacam kayak apa partnership gitu ya dengan talent itu tadi gitu. Itu biasanya disebutnya apa tuh kalau di dunia KOL dan influencers ini? Sebenarnya sama kayak kerjaan biasa sih, dia lebih ke kontrak. Di dalam kontrak itu ada beberapa poin-poin. Nah biasanya di setiap KOL itu perjanjiannya beda-beda. Kalau di kita sendiri, kita ada tanggung jawab itu. Yang pertama, tugas KOL di kita ini, kita dari Senin sampai Jumat itu harus nge-boost buat nyari brand. Senin sampai Jumat. Iya. Okay. Terus yang kedua, tugas kita itu nyari talentnya kapan? Ada juga. Ini kan kalau misalkan jadi ketika udah jalan paralel gitu ya. Betul. Ini kan ketika si talent kalau misalkan gabung ke kita benefitnya apa gitu. Oh iya oke. Nah yang kedua, kita harus ada tim riset sendiri yang ngeluarin red card mereka. Jadi ada beberapa talent kita tuh yang insight-nya bagus nih, yang interaktif sama si followersnya banyak, tapi rate-nya kerendahan. Nah ada juga yang interaksi sama followers yang nggak bagus, tapi rate-nya ketinggian. Nah di situ jadi ada standarisasi nih di betul, sini ya, sebenarnya. Di situ ada tim riset kita yang khusus yang buat nanganin. Ini sekian red cardnya. Nah itu kita punya timnya sendiri. Oh gitu. Itu berdasarkan apa ya kalau kayak gitu ya? Atau itu berdasarkan insightnya dari si Instagram. Itu kan antara kalau misalkan kita ngupload konten, ada reportnya tuh, yang likes berapa, yang share berapa kayak gitu. Oh jadi makanya sebenarnya influencer dan atau talentnya ini juga harus rajin untuk nge-share gitu. Betul. Ya supaya dapat likes banyak, di-share banyak gitu ya. Interaksi sama followersnya biar bagus. Oh iya oke. Terus yang ketiga kita bakal bikinin portofolio juga, portofolio talentnya. Jadi dia pernah sama brand apa aja, terus dengan ada red cardnya di situ. Oh oke. Terus yang keempat, di kantor kita tuh ada studio. Jadi untuk talent-talent kita yang dari Jakarta, yang base-nya di Jakarta, itu ketika ada brand masuk dan dia butuh fotografer dan studio, itu kita bisa nge-provide itu. Jadi mereka bisa foto di studio kita. Plus sama dapat fotografer dari Kaya sendiri kayak gitu. Supaya kan konten mereka juga tetap lebih bagus nih kayak gitu. Iya betul. Kayak gitu. Itu benefit yang biasa kita kasih ke mereka. Oke. Berarti jadi dari sebenarnya talentnya si kayak manajemen ini juga dia bisa bisa mendapatkan manfaat ya dari gabung dengan kayak manajemen, itu tertulis gitu ya di kontraknya ya. Ada di kontraknya. Iya. Nah itu dia makanya yang tadi beda-beda nih sebenarnya setiap talent. Setiap si KOL manajemen kan ada beberapa KOL manajemen yang lain nih. Itu mereka perjanjiannya juga beda-beda lagi. Skema yang dipakai ya. Benar, itu berbeda-beda ya. Ada yang kayak tadi tuh kontrak ya. Ada mungkin kalau selain kontrak tuh apa? Biasanya mereka cuma yaudah jadi manajer ibaratnya. Lu cantumin nama gue di bio, ketika ada klien masuk, gue yang handle aja, terus udah kita pembagian share. Ada jadi kayak manajemen diminta semacam jadi manajer. Iya, kurang lebih kalau misalkan kayak manajemen yang lain kayak gitu. Cuma kalau di kita itu kita nge-brandingnya, ya lu teman gue, kita kerja bareng nih gitu. Oh ya, nah, beda ya, ini beda ya. Oke. Ada sesuatu yang beda nih kalau di KOL manajemen yang lain, ya udah. Gua kerja buat lu. Kalau di Kaya sendiri kita kerja bareng. Kerja sama. Iya. Oh iya, kerja gitu. Bersama lah ya. Betul. Lebih kayak gitu kita bikinnya. Iya. Jadi itu teman-teman bedanya. Kalau di Kaya manajemen tuh dia nggak bekerja untuk si influencer atau si KOL-nya, tapi lebih kepada kerja bersama. Betul. Jadi kayak bukan menjadi manajer, betul. Tapi menyediakan juga demand-nya itu tadi, ya betul. Kan? Kalau misalnya teman-teman jadi talent, bisa jadi projects atau promosinya berasal dari kayak manajemen. Dan kayak manajemen juga ada fasilitas ya yang bisa di-provide untuk teman-teman yang misalnya butuh untuk photoshoot dan seterusnya gitu-gitu ya. Iya.
Menarik sih, menarik. Jadi artinya tapi kalau di dunia apa ya, manajemen influencers atau KOL kayak gini tuh sekarang berarti gimana tuh? Perkembangannya udah semakin sangat banyak atau kayak gimana? Secara competitiveness-nya itu gimana? Secara kompetitif sebenarnya ada beberapa yang KOL manajemen juga. Tapi karena KOL manajemen ini kan kerjaan yang belum terlalu dilirik ya. Maksudnya orang kayak ditanya kerja apa KOL manajemen belum tentu orang tahu gitu. Jadi dari situ kita bisa ngelihat ini berarti untuk si KOL manajemen sendiri belum sebanyak itu. Oke. Karena masih banyak orang yang belum tahu pekerjaan KOL manajemen itu apa. Gitu. Iya. Ada beberapa, cuma circle-nya dengan itu aja. Jadi biasanya KOL manajemen itu kita biasanya saling lempar-lemparan juga. Misalkan kayak gue butuh talent yang lebihin kapasitas. Oke. Biasanya dari manajemen apa gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kita kolaborasi bentuknya. Memang sekarang dunia industri kreatif terus kemudian konten tuh akan konsekuensinya akan butuh influencer, KOL dan juga talents yang memang biasa dengan hal itu gitu. Betul. Ya. Jadi karena emang ini sama sekali berbeda dengan era sebelumnya yang IO ya udah talent tuh paling kayak penyanyi apa band gitu ya. Kalau sekarang tuh talent itu juga termasuk orang yang mengubah suatu budaya ya. Betul. Gitu. Jadi mulai dari budaya tadi ada yang pakai skincare, fashion, otomotif, hobi gitu ya. Itu berasal dari komunitas-komunitas atau fanbase itu juga mungkin berasal juga dari teman-teman KOL atau influencers gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi memang ini udah berubah nih. Fase dunianya udah berubah nih. Jadi industri kreatif itu hari ini memang sangat berkembang dan sama sekali berbeda dengan industri kreatif yang sebelumnya. Akan tetapi sepertinya tidak mematikan industri kreatif yang sebelumnya ya, tapi menambah variasi. Nah, ini sebenarnya bro, kenapa kita di Talent Hub itu juga fokus kepada pekerjaan-pekerjaan masa depan. Karena seperti yang tadi lo katakan bahwasanya kayak KOL mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Apalagi misalnya government ya. Government itu butuh suggestion, butuh juga menangkap apa yang berkembang di luar gitu, dinamika yang terjadi di luar gitu ya. Misalnya kayak sekarang tuh ada pekerjaan namanya KOL. Betul. Nah, KOL tuh kriterianya apa aja? Misalnya A B C D E. Sekarang tuh butuh pekerjaan influencer gitu ya. Katakanlah misalnya kayak YouTuber misalnya. YouTuber sekarang mulai ditarikin pajak karena memang di situ ada make money di situ. Nah, kita mungkin di government via Talent Hub juga ingin membantu teman-teman yang ada di industri kreatif untuk gimana caranya tidak hanya dari sisi perpajakan aja tapi penjaminan pekerjaan itu akan tetap dijamin oleh negara dan seterusnya, akan dijamin keamanannya, jaminan sosialnya dan seterusnya, itu sama haknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain begitu. Artinya memang di situ akan ada step-step ya, seperti melakukan standarisasi, pembuatan program pelatihan dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam fase itu kami di Talent Hub juga mengusahakan gimana caranya government dan juga teman-teman yang ada di industri kreatif sebagai pelaku dan juga teman-teman yang ada di wirausaha seperti kayak manajemen ini menjadi satu environment yang saling sinergis gitu. Jadi kalau semuanya udah saling sinergis, ini kan jalannya akan bagus gitu. Karena emang challenge-nya di sini, bro ya. Jadi challenge-nya tuh memang kayak ini adalah masa di mana akan banyak muncul pekerjaan baru by Research McKinsey di 2019 ini seperti itu ya. Dan gue cukup kaget ketika angkanya begitu besar. Betul. 23 juta pekerjaan akan hilang, 46 juta pekerjaan akan muncul, jenis pekerjaan. Dan itu kayak almost impossible gak sih gitu. Tapi ini by 2030. Dan kalau kita lihat fenomena di 2021 aja sangat masif gitu. Betul. Perkembangannya kayak pekerjaan-pekerjaan yang muncul dari KOL misalnya. KOL nanti akan melahirkan photoshoot itu akan ada fotografer yang ada di dalam studio, terus kemudian ada teman-teman yang lain, editor, konten kreator. Jadi gue akhirnya sadar kemudian kayak iya juga sih bakal muncul tuh kalau sekian juta jenis pekerjaan itu kalau memang hal ini terus berkembang gitu ya. Karena dinamika dan growth-nya sangat begitu cepat dan akhirnya itu memaksa semua stakeholders baik masyarakat ataupun pengusaha ataupun yang
kerja di situ ataupun government itu harus beradaptasi dengan lingkungan baru ini gitu kan. Dan ini juga sebenarnya kind of education juga buat teman-teman bahwasanya dalam mengarah ke sana kita perlu berkolaborasi. Intinya gitu sih sebenarnya. Karena government tanpa swasta nggak bisa juga. Swasta begitupun sebaliknya. Oke, pengusaha tanpa adanya talent tanpa adanya orang yang bisa berwirausaha juga nggak bisa juga gitu. Dan semua ini saling berkaitan ya gitu. Jadi mungkin kolaborasi itu akan sangat oke. Ke depan mungkin ini, gue dari Talent Hub sendiri akan sangat tertarik untuk melihat potensi pelatihan yang ada di industri kreatif di KOL dan influencer nih. Menurut Bro Fandi, ya misalnya kita misalnya Talent Hub X kayak manajemen misalnya, Wandi, kayak bikin pelatihan seperti itu, apakah ada satu yang semacam kalau kita di government itu kan ada kurikulumnya, terus kemudian ada standarisasinya. Apakah hal-hal itu juga ada di KOL atau profesi yang influencer ini gitu? Sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu belum ada di KOL ini, tapi lebih ke arah edukasi ke orang-orangnya. Karena yang kita lihat sempat kita tuh rencananya mau bikin kayak akademi. Akademi. Di tahun 2022. Nah, kayak akademi itu kita ngebuat satu kayak workshop lah di setiap daerah. Itu kita ngedukasi ke mereka gimana nih caranya orang-orang jadi KOL atau influencer. Karena tuh orang-orang di daerah sekarang tuh banyak banget. Jangankan di daerah, di Jakarta sendiri pun itu yang mau jadi KOL atau influencer banyak banget. Karena ya itu tadi kalau kita lihat brand-brand baru tuh sekarang banyak banget. Dan itu udah pasti butuh talent KOL atau influencer. Nah makanya mereka tuh pengen banget jadi KOL atau influencer ini. Nah jadi kita rencananya tuh mau bikin workshop yang itu isinya ngedukasi mereka gimana nih caranya mereka buat jadi KOL atau influencer. Karena pandangan mereka tuh buat jadi KOL atau influencer tuh masih susah banget dan cuma followersnya banyak bisa jadi. Sedangkan bukan itu konteksnya. Karena kalau cuma followers banyak, brand tuh belum tentu mau masuk. Lebih deep dari itu sebenarnya. Betul. Jadi lebih ke arah konten kalian apa nih yang dipilih. Terus habis itu kalian masif atau enggak untuk ngepost. Terus interaksi kalian dengan followers kalian bagus atau enggak gitu. Kalau semakin itunya diedukasi dan mereka ngerti dan paham, itu bakal mereka cepet buat naiknya itu gitu. Nah itu yang rencananya kita mau bikin kayak akademi. Kayak akademi itu kita mau bikin dari orang-orang yang followersnya masih 1000-an. Dan sedangkan kan untuk brand biasanya mau ngambil kalau udah 10.000 followersnya startnya. Nah kita gimana nih cara ngedukasi mereka supaya mereka bisa nyampe 10.000 tadi. Nah edukasi itu yang kita mau kasih lihat. Ini sorry banget mas. Jadi kayak misalkan kalau gue ambil contoh di TikTok banyak kan sekarang cewek yang joget-joget gitu. Dan yang kita takutin sebagai KOL manajemen dan kita ngelihat ke depannya ini, kita takut orang-orang ini mandang kalau gue joget doang, gue bisa viral dan gue bisa nyari duit di situ. Nah ini yang lagi kita takutin karena di TikTok itu lagi banyak banget nih orang-orang yang joget itu. Gitu. Yang tidak substantif sebenarnya. Betul. Ya, Oke. Jadi yang kita takutin mindset mereka itu dengan bikin kayak gitu mereka bisa ngasilin duit. Dan followersnya naik, brand masuk. Sedangkan kan nggak kayak gitu. Kita sempat dapat beberapa brand, kita tawarin talent. Ini ada A, B, C gitu. Nggak diambil semua karena mereka si brand ini mandangnya konten mereka terlalu terbuka. Oke. Jadi brand ini juga melakukan riset ulang sebenarnya. Betul. Jadi dia nggak segampang itu pas kita ngasih dia langsung mau nggak. Tapi tugas kita lebih ini yang kita kasih followersnya real karena beberapa kan ada followers yang beli gitu kan. Iya. Nah dari situ kita ngeliat interaksinya dulu makanya. Jadi kita di kayak manajemen sendiri nggak sembarang talent yang bisa masuk juga gitu. Itu ngelewatin proses-proses dulu nih ada beberapa proses yang sampai akhirnya ini orang real baru bisa masuk ke kita kayak gitu. Oh ya ada proses seleksinya lah filteringnya. Ada seleksinya betul. Iya. Dan makanya sebenarnya kalau kita lihat kita tarik ke belakang nih 10 tahun yang lalu. Kita pakai brand lokal itu kadang masih malu kan. Malah kalau brand lokal dipandang sebelah mata 10 tahun yang lalu. Tanpa kita sadarin di tahun ini brand lokal itu malah dicari yang masyarakat. Malah harganya beda-beda nih. Ada yang di pasaran malah mahal padahal aslinya nggak segitu. Brand lokal. Nah
dari situ kita bisa ngelihat berarti Indonesia makin maju nih tentang brand-brand ini dan bakal ada brand-brand baru nantinya. Gimana caranya brand baru ini masuk dan bisa bersaing? Bisa mendapatkan support dari teman-teman KOL. Pasti kan mereka harus butuh orang yang ngedorong dan memperkenalkan brandnya mereka. Iya betul. Nah betul. Itu dia makanya tugasnya KOL di sini. Makanya nanti next ini bakal jadi kerjaan yang sangat bagus menurut gue ya. Karena ya itu tadi brand-brand ini makin banyak nih dan butuh memperkenalkan produk mereka keluar. Oke. Gitu. Jadi emang sebenarnya juga tugasnya ini adalah untuk mensupport usaha atau bisnis yang sedang berkembang ya. Benar. Dan iya sih bro, bener sih menurut gua juga secara apa ya? Secara environment hari ini tuh sangat mendukung arahnya untuk ke arah sana ya. Jadi UMKM yang sedang berkembang, terus kemudian banyak munculnya startups yang tentunya akan butuh promosi, dan promosi itu akan getting bigger ketika misalnya the market itu engage by the influencers atau KOL yang ada gitu kan. Itu jadi menurut gua memang perannya sangat cukup signifikan teman-teman, apalagi untuk tahun-tahun ke depan gitu. Bahkan mungkin maybe ke politics gitu-gitu kayak akan terinfluence ke arah sana. Karena tren hari ini politik juga tidak seperti yang old school banget ya. Hari ini mungkin sudah dikemas dengan hal-hal yang kreatif mungkin ya gitu. Artinya sangat disruptif ya. KOL dan juga influencer ini akan masuk ke semua lini sektor sebenarnya. Tidak hanya wirausaha yang based on produk aja, tapi juga yang tech based mungkin, ataupun bahkan tadi education, ataupun nanti mungkin ya hal-hal lain misalnya politics ataupun health gitu ya. Kayak misalnya hobi menurut gua tuh kayak produk-produk yang kaitannya menunjang nge-gym misalnya, ya kan, sports yang lain, sepeda dan lain sebagainya, itu juga kind of hobi yang itu kaitannya dengan health gitu kan. Nah itu pasti juga akan butuh influencer dan juga KOL tentunya kan. Makanya fleksibel sebenarnya. Iya fleksibel sebenarnya, dan ini justru market cap-nya gede banget bro. Besar, market cap-nya gede banget. Jadi menurut gua teman-teman di generasi millennials dan Gen Z ya kan, itu harus benar-benar aware tentang hal ini sih. Menurut gua pelatihan-pelatihan ini kedepannya ya we are as part of government, kita akan memberikan saran bahwasanya ini penting gitu. Penting, dan kemudian gimana caranya ini juga menjadi salah satu quick wins atau semacam priority programs dari government sendiri, karena basically sebenarnya kalau Kementerian Ketenagakerjaan, karena Talent Hub part of the Kementerian Ketenagakerjaan ya, itu sebenarnya fokusnya adalah ke SDM, which is itu talent gitu. Nah kalau urusan talent di dunia KOL dan dunia influencer ya berarti adalah talent-talent yang mensupport ini tadi, salah satunya yang bisnis yang dijalankan oleh KM Management kan, kira-kira gitu kan. Dan itulah yang kemudian kita pengen sadarkan ke teman-teman di luar sana bahwasanya ini potensinya ada, cap-nya sangat gede, terus kemudian support sistem ke disrupsi ke segala sektornya itu sangat berpotensi, sangat tinggi gitu. Betul. Makanya di KM Management sendiri, makanya yang tadi kita punya misi tersendiri, karena kan ini orang-orang masih belum terlalu tahu ada pekerjaan ini kan. Makanya kita punya misi tersendiri buat ngedukasi tentang KOL dan influencer ini gitu. Karena kita udah terjun ke dunia ini dan kita rasa kita punya tanggung jawab untuk membuat sektor ini besar gitu ya. Dan lebih bagus lagi gitu. Iya betul. Karena kalau nggak dari kita atau nunggu dari KOL atau KOL manajemen yang lain, itu kan saling tunggu nanti ya kan. Jadi mendingan kita yang ngedompleng duluan gitu sebelum market ini makin tinggi nih. Makin tinggi, betul. Dan itu tadi ya sebenarnya salah satu pesannya juga adalah bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat berpotensi. Betul. Di mana sesuatu yang sangat berpotensi itu bisa mengarah ke two options in a way gitu. Jadi kayak bisa ke positif, bisa ke negatif. Betul. Gitu. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya hal-hal yang tidak substantif, misalnya di beberapa platform yang hanya joget atau apa segala macam gitu, itu akhirnya jatuhnya akan ke negatif justru, nggak ke positif gitu ya teman-teman. Beda kalau misalnya itu di turn ke arah yang positif gitu. Jadi sehingga ini juga ada challenge-nya nih, bukan kemudian growth itu smooth
begitu aja gitu kan. Pasti akan ada challenge-nya. Dan dimana untuk itu adalah modal utama untuk meyakinkan klien ya si brand ini tadi ya, gitu, sebagai demand gitu kan. Betul. Artinya disitulah challenge yang yang ada di bisnis KOL dan influencer yang juga dialami oleh KM Management. Betul. Jadi ini tentunya menjadi PR juga sih, karena ke depan itu kan kita harus mengisi konten untuk hal-hal yang lebih substantif lagi. Betul. Gitu kan, sehingga perkembangan itu benar-benar berbobot gitu, benar-benar ada isinya, growth-nya itu benar-benar efektif, masif dan berkualitas gitu kan, gitu. Jadi oke sih menurut gua. Pesan terakhir, closing statement, any statement yang dari KM Management buat teman-teman talenta muda di sana, bro. Buat orang-orang yang mau jadi KOL nih, terutama dipikirin lagi konten apa yang kalian mau buat, dan lebih ke arah yang jangan mikir gue dapat followers banyak, gue bisa ngasilin duit. Nggak di situ karena konteksnya. Karena brand ini bakal ngeliat kalian kontennya bagus atau enggak. Kalau kalian cuma ngincernya followers dan target kalian followers banyak, kalian mau nyari duit, itu salah gitu. Jadi lebih ke arah kalian pilih dulu nih apa yang kalian mau buat dan apa yang kalian sukain. Nah itu kalian masifin tuh, kalian bikin. Jadi dari situ baru brand tahu nih, oh fokusnya talent ini ke sini. Jadi dia tahu juga apa yang harus dilakuin untuk ngasih endorse ke kalian tuh apa, kayak gitu. Oke. Iya. Nah, itu teman-teman pesan dari Bro Fandi kayak manajemen. Nanti kalau misalnya ada yang kepo-kepo soal KOL dan juga influencer yang mau ngontak langsung kayak manajemen ataupun Talent Hub bisa dikontak via Instagram di talenthub.ind, dan kayak manajemen bisa dikontak juga di Instagram via @kaya.management. Nah, di situ bisa dilihat. Dan nanti bisa tinggal langsung DM dan bisa ini ya, bro, langsung tanya-tanya langsung aja bisa. Tanya langsung. Nanti kalau misalnya tunggu program kita selanjutnya, kolaborasi kita di next year. Amin. Ya mungkin kita bisa memberikan influence buat teman-teman juga yang mau berlatih menjadi KOL ataupun influencers. Gitu ya, Bro Fandi. Anyway, thank you Bro Fandi sudah datang ke Talent Podcast. Semoga kayak manajemen terus berkembang seiring berkembangnya KOL dan influencer. Dan untuk teman-teman talenta muda, terima kasih telah nonton podcast Talent Podcast ke-5, dan kita akan berjumpa kembali di Talent Podcast ke-6. Saya Ahmad Lutfi, Managing Director Talent Hub, undur diri. Thank you dan salam talenta muda.